Selamat sore adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk apa? Untuk sekolah minggu. Nah, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Sambil sikap berdoa yang baik ya. Dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti Kak Fania. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong pimpin ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kuasa roh iblis yang mau mengganggu ibadah kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih bangkit berdiri, kita akan sambung dengan lagu Satu Jumlah Hidung dan Mulut. Sambil tepuk tangan ya. Dari awal jangan pakai gerakan ya.
kembali adik-adik. Nah, kita akan sambung dengan lagu Rukun Cinta ya, sambil tepuk tangan. Dari awal. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, Kak Fani akan membacakan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah sekolah minggu onsite, yaitu di gereja. Untuk Surabaya jam 9:15, di Malang jam 10, di Medan jam 10:15, dan di Jakarta jam 16 sore. Kemudian setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas, dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KIZYIYNP. Kode kelasnya KIZYIYNP. Nah, kemudian anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua, ayo ikuti dengan baik dan tertib. Tidak lari-lari, teriak-teriak, dan mengganggu saat ibadah online maupun saat di gereja. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, sebelumnya kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan lagu Mari Masuk, sambil sikap berdoa yang baik ya. Dari awal, sambil dengan sikap yang sungguh-sungguh. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami yang akan mendengarkan dan juga
guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa roh jahat yang mau mengganggu penaburan benih firman Tuhan, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, untuk yang kelas besar bisa menyiapkan Alkitab, buku, dan alat tulisnya. Untuk yang adik-adik kelas kecil bisa duduk ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema firman kali ini yaitu memilih bagian yang terbaik. Nah, kira-kira bagian terbaik itu apa ya? Coba kita baca di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, jadi judul dari perikop Lukas 10 ayat 38-42 yaitu Maria dan Marta. Nah, jadi boleh tolong tampilkan slide-nya. Next. Nah, jadi suatu hari Tuhan Yesus itu dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Next. Nah, lagi jalan tuh, terus kemudian mereka tiba di sebuah kampung. Next. Nah, di sebuah kampung itu ada namanya siapa tadi? Marta. Nah, Marta ini menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Next. Nah, Marta ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nextnya lagi. Nah, kalau misalnya ada tamu masuk, pastikan disuruh duduk kan. Nah, ini jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya lagi duduk. Nah, dan kemudian Tuhan Yesus itu lagi berbicara. Sedangkan si Maria itu mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, terus si Martanya kemana? Nextnya. Nah, ternyata ketika Tuhan Yesus lagi berbicara, nah, si Martanya itu sedang memasak, dilihat ada kompor, ada api, berarti kan lagi masak-masak gitu kan. Nah, terus kemudian next slide-nya. Nah, Martanya itu ngomong sama Tuhan Yesus, Martanya ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, ini aku tuh lagi sibuk melayani, tapi kok saudaraku si Maria tuh kok enak-enak sih, lagi diem-diem aja di sana lagi duduk. Nah, Tuhan bilang apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara. Nextnya. Nah, padahal yang perlu tuh apa? Yang perlu hanya satu, yaitu apa? Seperti Maria yang telah memilih bagian terbaik itu apa? Mendengarkan firman Tuhan. Nextnya lagi. Nah, setelah Marta mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu, akhirnya, nextnya, Marta dan Maria akhirnya mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, di sini arti rohaninya itu apa sih? Di sini saat Tuhan memberitakan firman, saat Tuhan lagi berbicara, ada dua sikap. Sikap yang ditunjukkan oleh Maria dan Marta, itu adalah dua sikap yang bertolak belakang. Untuk yang Maria, tadi waktu Tuhan lagi berbicara, Maria apa? Maria duduk di bawah kaki Tuhan, duduk di dekat kaki Tuhan. Nah, Maria ngapain? Yaitu mendengar perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu apa sih? Yaitu firman pengajaran yang benar.
Artinya apa? Artinya kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga kita harus taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Nah, kapan sih waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya bisa saat gereja, saat ibadah bersama orang tua, dan juga saat kebaktian sekolah minggu seperti saat ini. Itulah waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, terus kira-kira gimana sih sikap dalam mendengarkan firman Tuhan? Nah, sikap dalam mendengarkan firman Tuhan itu boleh nggak ya kira-kira sambil main-main atau sambil makan gitu? Nggak boleh. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak boleh sambil main-main, nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil sibuk sendiri. Tapi kita harus apa? Harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau mendengarkan itu pakai apa? Pakai telinga. Jadi kalau mendengarkan firman, telinganya yang dibuka. Tapi mulutnya gimana? Mulutnya dikunci. Jangan ngomong dulu waktu mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kalau mendengarkan firman Tuhan itu juga harus fokus, matanya juga fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus taat dengar-dengaran. Praktek taat gimana? Nah, praktek taat itu adalah mendengar, mengerti, percaya, dilakukan. Jadi, praktek taat itu adalah kita mendengarkan firman, kita mengerti, kita percaya, dan kita melakukan. Nah, kita kalau mendengarkan firman itu jangan masuk kiri, keluar kanan. Jadi kan kayak ya cuman asal lewat gitu aja kan. Tapi kita harus apa? Mendengar, mengerti, kita percayai. Dan juga kita harus praktekkan aja. Ya, dan juga kita harus mempraktekannya. Nah, misalnya adik-adik dulu suka bohong, suka berdusta sama mama papa. Misalnya dibilangin nggak boleh ngambil permen, nggak boleh makan permen lagi batuk, tapi adik-adik ngambil permen, makan permen. Nah, terus setelah dengar firman kalau nggak boleh bohong, nggak boleh dusta, nah, akhirnya apa? Adik-adik mengaku ke mama papa kalau ngambil permen, dan juga apa? Minta ampun dan jangan mengulanginya lagi. Kalau suka bohong dulunya, jadi berkata jujur, berkata benar dan baik. Dulu misalnya adik-adik ulangan suka nyontek karena malas belajar. Nah, setelah dengar firman nggak boleh menyontek, harus mengerjakan ujian dengan jujur. Nah, adik-adik jadi bertobat, jadi mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh. Sebelum mengerjakan ujian, jangan lupa berdoa dulu, terus juga belajar dengan rajin. Nah, kalau kita sudah bertobat, kita juga jangan mengulanginya lagi. Nah, kalau kita sudah mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh dan juga kita taat, maka ini adalah bagian yang terbaik dari ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kita baca lagi di Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, kemudian kita taat, maka kita seperti domba yang tergembala dengan benar dan baik. Yaitu apa? Kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ada yang tahu nggak ada apa aja ibadahnya? Yang pertama ada ibadah umum atau ibadah raya. Yang kedua ada kebaktian ibadah doa penyembahan. Yang ketiga ada kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Nah, kalau di Surabaya sendiri untuk ibadah umumnya hari Minggu, kemudian hari Rabunya kebaktian doa, dan yang hari Kamis itu adalah kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Nah, maka hidup kita nanti akan disucikan kalau kita bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, tadi yang pertama kan sikap Maria. Maria yang mendengarkan Tuhan saat berbicara. Ketika Tuhan ngomong, Maria mendengarkan, itu adalah sikap yang menghargai. Sedangkan gimana kalau Marta? Nah, kalau Marta itu ketika Tuhan lagi berbicara, maka Marta dia sibuk masak, sibuk melayani. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah dia tidak mau mendengar dan tidak mau taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Berarti apa? Marta tidak mau tergembala. Nah, tapi kita harus menjadi seperti Maria. Maria gimana? Yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan juga taat. Nah, kalau kita sudah taat, maka hidup kita akan dalam kesucian. Hidup kita akan disucikan oleh Tuhan. Sehingga Kita akan diperlengkapi dengan jabatan pelayanan.
Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Kita baca di Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi ketika kita sudah taat seperti Maria melakukan firman Tuhan, maka apa? Maka kita akan diperlengkapi jabatan pelayanan, yaitu kita mendapatkan jubah indah. Contohnya gimana? Kalau di sekolah minggu yang offline, kalau ada di sekolah minggu onsite, biasanya adik-adik ditunjuk untuk tugas membawakan kantong persembahan. Nah, itu juga salah satu bentuk pelayanan. Dan juga adik-adik kan biasanya kalau ada ibadah persekutuan kan adik-adik ikut KUR sekolah minggu untuk menyanyi buat Tuhan. Nah, itu juga salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, hasilnya apa? Kalau misalnya kita sudah mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, kita taat, kita hidup dalam kebenaran, kita dipakai Tuhan. Kita baca di Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, hasilnya apa? Yaitu adalah kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan sampai kita akan selalu mengucap syukur. Jadi kalau kita taat, kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, terus juga kita bisa praktek firman, melakukan firman dengan benar, maka apa? Tuhan akan memelihara hidup kita, akan menjaga kita, akan menolong kita. Nah, maka kita juga harus seperti Maria, yang gimana? Yang dia mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti Marta yang ketika Tuhan berbicara malah dia nggak menghargai, nggak mendengarkan, malah dia sibuk sendiri. Tapi kita harus belajar untuk menjadi seperti Maria yang mendengarkan firman Tuhan dan juga taat dengar-dengaran. Nah, sekian firman yang bisa Kak Fania sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Ikuti Kak Fania ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman-Mu yang kami dengar dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong berkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.